Taruh minyak kelapa di pusar tiap malam, manfaatnya luar biasa. Seperti yang kita semua tahu, minyak kelapa adalah minyak nabati yang diolah secara alami dari daging kelapa. Minyak kelapa secara klinis mengandung sejumlah besar lemak jenuh, gizi, efek penyembuhan alami, dan lain-lain. Karena kandungan lemak jenuh yang tinggi tersebut, minyak kelapa juga sering digunakan dalam banyak pengobatan tropis. Percaya atau tidak, memasukkan atau menaruh minyak kelapa ke pusar bisa memberikan kita beberapa manfaat kesehatan yang luar biasa. Lantas, bagaimana cara menggunakan minyak kelapa di pusar? Berikut adalah cara yang benar dan sudah dibuktikan dalam menggunakan minyak kelapa di pusar agar memperoleh manfaatnya secara maksimal. Langkah 1. Siapkan kapas. Langkah 2. Celupkan kapas ke dalam minyak kelapa. Langkah 3. Letakkan celupan minyak kelapa tersebut di pusar selama beberapa waktu, lebih lama semakin bagus. Langkah 4. Setelah itu, pijat daerah ini selama 15 menit. Pengobatan dengan ramuan minyak kelapa ini bahkan juga telah dikenal dalam praktik Ayurveda yang berasal dari ribuan tahun lalu. Hal ini diyakini dapat memberikan manfaat kesehatan bagi organ internal tubuh dan juga mencegah perut kembung. Beberapa manfaat kesehatan dari menaruh minyak kelapa di pusar setiap malam, termasuk di antaranya. 1. Meningkatkan kesuburan. Sebenarnya hal ini sudah lama dipercaya bahwa meletakkan minyak kelapa di pusar dapat membantu meningkatkan tingkat kesuburan seseorang. Hal tersebut dikarenakan adanya kandungan sejumlah trigliserida yang sangat bagus untuk kesuburan. 2. Pengobatan untuk flu. Minyak kelapa sering digunakan untuk meningkatkan kondisi fisik atlet termasuk energi dan daya tahan tubuh. Selain itu, juga dapat membantu mencegah penyakit seperti flu. 3. Meringankan gejala perut kram dan nyeri saat haid. Menaruh minyak kelapa di pusar juga bisa membantu meringankan gejala kram atau nyeri saat datang bulan. Hal tersebut dikarenakan kandungan sifat antioksidannya yang cukup tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hari ini saya akan melakukan tutorial pembuatan minyak kelapa murni atau VCO. Apa itu VCO? Sepertinya sudah sangat familiar ya VCO. Jadi VCO itu adalah Virgin Coconut Oil, di mana proses pembuatannya itu terbuat dari kelapa. Ada yang udah pernah nyoba membuatnya? Mungkin belum. Nah, saat ini saya akan melakukan tutorialnya. Ini ada di depan rumah ibu saya, ada kelapa ya. Jadi ini bisa dilihat kelapanya. Jadi sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa VCO itu sangat bermanfaat baik untuk kesehatan, menyembuhkan penyakit dalam seperti diabetes dan penyakit kolesterol lainnya. Nah, kalau bagi saya sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan, biasanya VCO saya gunakan untuk memijat putra-putri saya. Jadi VCO itu sangat aman sekali digunakan pada bayi baru lahir. Tidak perlu khawatir bayi mengalami alergi. Iya sayang, seperti ini. Ini anak saya main di tanah. Tidak perlu khawatir jika mengalami gatal-gatal dan sebagainya karena ada minyak VCO. Jadi pembuatan minyak VCO ini sangat-sangat sederhana, tanpa proses pemanasan dan tanpa proses zat kimia yang berbahaya. Jadi aman digunakan untuk pengolesan pada bayi baru lahir yang mengalami ruam popok maupun miliria ataupun beruntusan gatal-gatal di sekujur tubuh bayi baru lahir. Dan untuk proses pemijatan bayi baru lahir sangat dianjurkan sekali digunakan minyak VCO tanpa alergi dan tanpa pewangi buatan. Kita simak ya bagaimana cara pembuatan VCO. Ayo sayang, kita akan petik kelapanya dulu ya. Bye. Nah, kita lanjut proses pemilihan kelapa yang akan kita gunakan untuk pembuatan VCO. Jadi dianjurkan untuk pembuatan minyak kelapa itu adalah kelapa yang tua. Yang ini mungkin mau dipetik buat diminum ya. Jadi mungkin yang dianjurkan yang sudah sangat tua. Kenapa? Karena kelapa yang tua itu akan menghasilkan minyak yang banyak dan hasil kualitas minyaknya juga akan sangat bagus ya. Jadi kita akan pilih, ini dibantu sama abang saya, kakak ipar saya. Hey. Tahapan selanjutnya setelah pemilihan kelapa tadi, kelapanya dikupas dan diparut. Selanjutnya untuk menghasilkan santan, kita lakukan pemerasan santannya. Tahap pertama, tuangkan air secukupnya. Air yang saya gunakan adalah air biasa. Kemudian remas-remas kelapa tadi agar menghasilkan santan yang baik. Air yang kita gunakan secukupnya saja agar santan yang keluar hasilnya kental. Jika santan sudah yakin keluar, lalu lakukan penyaringan. Ini adalah step berikutnya. Setelah kita biarkan santan tadi kurang lebih 2-3 jam, ini kurang lebih setelah isa akan terlihat hasilnya seperti ini. Bagian atas adalah bagian santan dan bagian bawahnya adalah air. Tahapan berikutnya kita akan membuang bagian yang air dan hanya menyimpan untuk bagian yang santan saja, agar kemudian bisa kita lakukan pemrosesan untuk menghasilkan VCO. Saya siapkan gunting, jadi kita tinggal potong ujung bagian plastik agar bagian air bisa kita buang dan bagian santannya bisa kita buang. Ini sisa santannya saja, airnya sudah kita buang. Nah, ini bagian santan tadi yang sudah kita pisahkan dengan air, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Nah, ini udah jadi ya.
setelah kita diamkan santan kemarin minimal 10-12 jam, jadi hasilnya akan seperti ini nih. Cairan akan terbagi menjadi 3 bagian. Ini adalah bagian sisa lemaknya, kemudian yang di tengah ini nih ada minyak, terus yang dekat sini nih ini ada batasan tuh adalah air. Nah, jadi lanjut kita ke pemrosesan penyaringannya. Oke, dilihat ya. Lanjut ke proses penyaringannya. Ini dilakukan benar-benar ekstra hati-hati dan diperlukan kesabaran serta ketelitian yang cukup. Jadi ini ada 3 bagian ya, kelihatan ya. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah membuang sisa santan yang ada di atas. Ini adalah bagian yang harus kita buang terlebih dahulu dan benar-benar harus dilakukan secara perlahan supaya tidak mengaduk cairan air dan minyak. Kita buang perlahan-lahan seperti ini. Ini seperti lemak gitu. Sudah dilakukan penyaringan dan ini saya masukin di dalam botol ini ya. Jadi memang harus benar-benar sabar untuk menunggu penyaringan dari minyak PCO-nya. Jadi ini PCO bisa kita gunakan untuk keperluan pemijatan atau hanya sekedar mengoles bagian-bagian yang pengen diobati, misalnya gatal-gatal atau alergi. Atau saya juga ini multiguna banget. Saya biasanya juga pakai buat mengganti toner ya, bukan pembersih gitu. Jadi kalau habis make up atau habis dari luar rumah gitu, ini saya gunakan buat membersihkan kotoran muka. Jadi benar-benar bersih gitu. Wah, menjamin. Dan kalau menurut saya komedo jerawat itu terbantu banget dengan penggunaan PCO ini. Wah, jadi ketahuan deh rahasia. Oke, ini ya bisa digunakan dan ini benar-benar alami tanpa bahan kimia. Selamat mencoba. Selanjutnya kita bisa pijit-pijit buat anak saya besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini setelah anak saya akan melakukan tutorial PCO atau minyak virgin coconut oil untuk proses pemijatan pada anak saya. Ya sayang, ditutupin ya, malu. Nah, ini anak saya rentan sekali terhadap alergi. Nih, bisa dilihat. Nah, salah satu manfaat dari minyak PCO ini adalah membuat luka alerginya cepat kering dan sembuh ya. Oke, disimak ya bagaimana proses penyijikan. Tuangkan minyak PCO secukupnya. Lalu lanjut ke seluruh bagian.